Hayo, what's up guys? Welcome back with me di channel Jerry DG Setiawan. Oke guys, di video kali ini gue akan sedikit sharing pengalaman gue perihal sesuatu nih guys. Jadi buat kalian yang penasaran kira-kira perihal apa, makanya tonton terus video ini sampai dengan selesai ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya guys ya. Karena subscribe itu gratis ya guys ya. Dan dengan subscribe, maka kalian akan mendukung gue untuk terus memberikan video-video yang menarik dan juga bermanfaat. Seperti biasa, gue kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. So thank you banget guys. Buat kalian yang sudah subscribe, kita langsung lanjut ke videonya. Enjoy. So guys, di video kali ini gue mau sedikit sharing nih ya, pengalaman gue perihal memberikan pinjaman ke orang lain. Even itu teman ataupun juga pacar, bahkan keluarga sekalipun nih guys. Ya mungkin ini nggak terlalu penting juga sebenarnya untuk di-sharing ya, tapi ya gue cuma mau mengeluarkan persepsi gue ataupun juga pengalaman gue gitu kan. Siapa tahu aja ada manfaatnya bagi yang lihat, atau juga mungkin ada yang sepemikiran sama gue, atau juga mungkin bahkan ada yang lagi ngalamin. Nah, boleh nih kalau misalnya lagi ada yang ngalamin, ya silahkan deh ceritakan ya, atau juga sharing di kolom komentar di bawah. Siapa tahu aja cerita kita sama gitu ya. Oke guys, jadi gini, gue tuh udah banyak banget nih ya pengalaman, untuk minjamin uang ke orang lain ya. Dan akhirnya selalu sama gitu guys, uangnya itu nggak pernah balik. Gue juga nggak tahu, nggak baliknya kenapa gitu kan, entah karena sesuatu hal ataupun juga bagaimana. Yang jelas, mereka kayak nggak ada kabar ataupun juga nggak ada infoin kapan mau ngebalikin uangnya gitu. Dan jujur memang gue tipikal orang yang, nggak terlalu banyak nanya dan juga nggak terlalu, berharap sama orang lain gitu guys. Ya walaupun gue tahu, itu uang gue dan juga itu hak gue ya guys ya. Jadi, jujur gue nggak pernah minta ke mereka ataupun juga tanyain. Dan gue juga maunya mereka itu sadar sendiri gitu guys, karena memang itu kan, tanggung jawab mereka untuk ngembaliin gitu kan. Jangan mau dapat uangnya aja, harus ada tanggung jawabnya juga dong buat ngebalikin. Dan pada akhirnya ya itu, mereka, seperti menikmati cara gue berpikir dan ditinggal diam gitu aja udah uang gue nggak dibalikin. Terus uangnya gimana? Ya gue ikhlasin aja guys, gue kan orang kaya gitu. Enggak lah, pastinya, ya memang uangnya gue ikhlasin aja, gue anggap itu uang hilang dan ya pastinya ada alasan dong ya kenapa gue bisa ikhlasin gitu aja, dan alasannya apa, entar gue kasih tahu ya, karena gue juga mau sedikit cerita lagi nih guys. Jadi, gue mau sedikit flashback ke masa lalu, asyik masa lalu gitu kan, kayak punya masa lalu aja gitu. Jadi gini, eee, dulu itu gue punya teman kantor dan dia minjam uang ke gue guys. Ya pada saat dia minjam uang itu banyaklah pokoknya alasan yang dia keluarkan. Pada intinya, bisa meluluhkan hati nurani gue sebagai manusia gitu. Dan ya akhirnya gue pinjemin gitu kan, karena gue juga nggak bisa nolak. Dan akhirnya juga sama, ya mereka ya dia juga nggak, ngembaliin uang gue tepat waktu seperti yang dia bilang di awal sebelum minjam uang ke gue gitu kan. Dengan ngomong manis segala macam, bla bla segala macam biar dipinjemin, akhirnya juga nggak sesuai. Ya begitulah manusia ya, omongannya nggak bisa dijaga guys. Terus singkat cerita, uangnya gue pinjemin dan sampailah di, waktu dia, janjikan buat ngembaliin uangnya. Dan ya begitulah, pada saat gue tanya, pada saat gue tagih, dia memberikan 1000 macam alasan guys. Dan di situ gue cuma bisa elus dada gitu kan, bersabar. Mungkin, pada saat itu, belum rezeki uang gue balik ya guys ya. Nah tapi ada lucunya nih guys, lucunya adalah, dia ngembaliin uang gue tuh secara ngangsur gitu. Jadi diangsur ngebalikinnya, kan aneh gitu ya. Nah walaupun udah diangsur, ujungnya juga nggak lunas. Ya kalau nggak salah masih tersisa, lumayan lah guys ya, untuk, kondisi keuangan gue pada saat itu. Gue sih bukannya nggak nerima gitu kan, cuma ya gimana ya, gue sampai nggak habis pikir aja gitu. Mereka maunya dapat uang, pinjaman itu full 100% di awal. Ya pada intinya sesuai dengan nominal yang mereka ingin pinjam gitu kan. Tapi kok ini balikinnya diangsur gitu. Ini gue
leasing atau apaan nih yang ngasih pinjaman dibalikin secara angsuran? Tapi ya, kembali lagi ya, mau nggak mau ya gue terima uangnya, daripada entar uang gue nggak balik, ya nggak? Gue juga, pada saat itu nggak mau memperpanjang ataupun juga mikirinnya lagi, yang dan entar, pertemanan itu bisa rusak gara-gara hutang gitu, guys, dan gue nggak gitu banget orangnya. Dan sisanya itu ya gue anggap sebagai sedekah sih ya ke teman gue. Gue menganggapnya sih itu kayak rezeki dia, ya, yang dikasih sama Allah melalui gue gitu, guys. Jadi biar gue ikhlasin, biar gue juga lapang dada nerimanya. Nah, sebenarnya gue udah ngambil pelajarannya, guys, ya, dari kejadian yang pertama ini. Tapi yang berikutnya, eee, masih ada juga teman yang minjam uang ke gue dan gue kasih, ya sama lagi ceritanya, cuma ini mungkin, akhirnya aja yang beda ya. Ya ini mungkin nggak dibalikin sama sekali gitu. Aduh, miris banget. Nah, mulai dari situ tuh gue mulai, hati-hati dalam meminjamkan uang ke orang lain, guys. Pernah sih ada teman yang minjam uang ke gue, guys, tetap gue kasih, cuma ya nominalnya nggak gede-gede amat gitu. Jadi kalau misalkan entar akhirnya uangnya nggak balik lagi ataupun juga nggak dibayar, ya udah gue anggap uang hilang aja. Dan sekali lagi gue anggap itu sedekah, biar gue lebih ikhlas aja sih ngelepasnya. Nah ini nih alasan gue yang gue bilang tadi, guys, kenapa gue mengikhlaskan uang gue, nggak balik ataupun juga hilang gitu aja dipinjam sama teman. Nah pasti nanti ada yang nanya nih entar, "Terus maksud lo bikin video ini apa?" Gitu. Nah maksud gue ceritain pengalaman gue ini itu bukan bermaksud untuk sombong ataupun juga ria ya, tapi gue cuma mau, nyampein ya, pengen nyampein ke orang yang pernah pinjam uang terus nggak ingat dibalikin, jangan mau enaknya aja gitu. Lo kira nyari uang itu gampang, mudah gitu, seperti membalikkan telapak tangan. Kalau misalkan teman yang lo pinjemin uang itu orang kaya, itu mah enak ya kan, dia tinggal minta uang sama nyokap bokapnya. Nah ini kalau misalkan teman lo itu dari hasil kerja kerasnya, yang harus pergi pagi pulang sore, bahkan harus lembur sampai malam gitu kan, dan mengandalkan dari gaji 1 bulan, mungkin uang yang lo pinjam itu juga berarti banget buat mereka gitu. Terus satu lagi, setahu gue yang namanya hutang itu dibawa mati, guys. Jadi ya hati-hati deh, kalau misalkan minjam uang ke orang lain terus nggak dibalikin ya. Kalau misalkan, lo itu minjam uang karena kebutuhan yang, mendesak, yang memang harus lo penuhi gitu kan, dan nggak ada cara lain lagi buat, memenuhinya selain dari pinjam uang ke teman lo, ya nggak masalah, pasti orang mengerti gitu kan. Tapi, lo harus bertekad, punya tekad untuk mengembalikan uang dari teman lo. Dan usahakan juga lo jadikan pelajaran gitu. Jadi lo harus mempersiapkan dana darurat jika suatu waktu ada kejadian yang di luar ekspektasi lo, guys. Nah, kalau misalkan lo itu meminjam uang ke orang lain untuk, suatu kebutuhan yang sebenarnya bisa menunggu ya dengan cara ditabung, tapi lo paksain juga, lo penuhin dengan cara meminjam, mending lo sadar diri deh, guys, ya. Mending lo tuh kayak introspeksi diri, kemampuan lo itu seperti apa. Jadi jangan memaksakan sesuatu dengan cara menyusahkan orang lain. Itu nggak baik banget, guys. Itu toxic banget kalau menurut gue. Dan coba lo bayangin misalkan kejadian itu terjadi sama hidup lo. Lo pasti nggak suka kan? Jadi mulai dari sekarang tolong deh buat kalian yang pernah pinjam uang ke orang lain, balikin deh uang teman lo. Oke? Oke, guys, mungkin itu, pengalaman gue perihal, meminjamkan uang ke teman ya. Semoga dengan cerita ini, bisa membuka pikiran kalian ataupun juga, persepsi kalian jika sedang meminjam uang dari orang lain. Dan kalau misalkan lo punya teman yang lagi minjam uang, sama lo terus sampai sekarang nggak dibalikin, boleh tuh share video ini ke mereka supaya mereka bisa sadar diri ya, guys, ya. Dan kalau misalkan lo suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe YouTube channel gue supaya nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.